pada waktu kecil hanya rasa takut, karena kalau bapak pulang nanti marah-marah atau menyakiti ibu. Kami ingin bermain, ingin dipeluk. Kami tidak pernah merasakan itu. Tadi kan Kak Ayu bilang melihat dari sorot mata anak-anak perempuan yang dibantu Kak Ayu itu, Kak Ayu melihat ada api yang menyala-nyala. Api harapan yang ingin sekali menempuh pendidikan. Apakah api yang menyala-nyala di mata anak perempuan itu juga ada di mata Ayu beberapa waktu lalu? Iya. Waktu kecil? Iya. Boleh dong diceritain. Gimana? Ayah saya istrinya banyak. Dan karena juga tidak ada pekerjaan, ibu juga berjuang pada waktu itu. Ibu di rumah aja atau? Ibu PNS. Ibu PNS. Tapi menanggung 3 anak ya. Kamu anak anak kedua ya. Dari ibu yang keberapa nih? Sebenarnya kedua. Ibu yang kedua. Ibu yang pertama? Ibu yang pertama tidak ada anak. Tidak ada anak. Mungkin karena itu Bapak kemudian mencari istri lagi awalnya. Kalau Bapak kerjanya kebun atau berkebun bertani? Tidak bekerja, tapi kakek punya banyak kebun. 4 tahun terakhir baru berkebun, tapi sebelumnya enggak. Kemudian ibu kedua, lalu? Ibu kedua. Nah, jadi sudah biasa dimanja ya kayaknya ya kalau siapa? Bapak ya, berarti kan kalau kita bilang ya, kan artinya itulah gambaran ya, anak yang punya semuanya dari warisan orang tua. Ya, minta maaf ya, artinya ini realita ya. Kemudian akhirnya memilih, kan sebenarnya ada punya pilihan tuh, mau orang tua kaya atau bagaimana. Kalau dia punya pilihan tetap kerja kan kerja. Tapi ketika memilih tidak kerja, lebih ke pekerjaan yang tidak pasti lah ya. Pekerjaan tidak pasti. Kerja sebagai kondektur di bus, tapi dengan istri yang lain, jadi di rumah kami tidak dinafkahi ya. Jadi hanya ibu saja yang mengurus kami, demikian. Jadinya berarti ibu juga luar biasa. Ibu saya luar biasa, ya. Boleh dong diceritain ke sahabat inspirasi nih, berjuang apa sih ibu untuk Ayu? Saya kira beliau ibu yang luar biasa, walaupun semua ibu pasti luar biasa ya. Luar biasa. Tapi kan setiap ibu ada cerita. Betul. Ya, ada cerita dari anak. Iya. Beliau dari kasta yang tinggi jadi nyerot itu aja. Karena menikah sama papa. Karena menikah dengan bapak yang dari kasta yang lebih rendah. Dan di balik pengorbanan itu, ibu kemudian tidak mendapatkan apa yang diinginkan, bisa dibilang kayak gitu. Karena kondisi bapak yang seperti itu. Tidak dinafkahi. Tapi ibu tetap semangat dan melakukan yang terbaik untuk membesarkan 3 anaknya dengan jeripayahnya sendiri, dengan kaki, tangan. Orang bilang kepala bisa jadi kaki, kaki bisa jadi tangan, hanya untuk 3 anaknya ya. Iya, betul. Saya ingat beliau berhutang di sana sini untuk bayar biaya sekolah kakak saya misalnya. Kakak saya ingin sekolah pelayaran di Surabaya. Makanya saya nggak bisa jadi dokter karena nggak ada duit. Tapi sekarang dokter kakak-kakak kan. Kayak gitu ya ibu. Apa yang diingat dari sosok ibu? Ada nggak cerita yang berkesan? Ibu saya nggak pernah melarang saya melakukan apapun. Jadi demokrasi ya, demokratif. Iya. Dan tidak semua ibu-ibu seperti itu zaman dulu loh, ya kan? Ya kan, benar kan? Kalau padahal tinggalnya di kota apa di kampung ibu? Di kampung. Kamu mana sih? Di desa Sukadana, Banjar Karangsari. Ya. Jadi kalau saya nggak pulang, seharian di pantai ataupun saya ke ladang cari mente atau apa. Tapi saya selalu kerjakan kewajiban saya. Bawain air untuk ibu, bawain kayu bakar untuk ibu. Itu untuk apa? Untuk masak lah, ya. Jadi 3 anak tuh punya kewajiban masing-masing tuh. Saya nggak ingat kakak sama adik saya ngapain, yang jelas saya tugasmu adalah bawa air sebelum sekolah. Bawa kadang sore paling nggak sore bawa air ya,
bawa kayu. Kayu kamu ngambil dari mana, Ayu? Dari ladang-ladang orang, dari kebun-kebun orang. Oh, yang udah jatuh-jatuh. Iya. Pikunya seberapa banyak itu? Banyak lah pasti. Taruh di sini. Taruh di kepala. Oh iya kan misalnya ini ya. Terus sombong nggak pegang kan. Berapa jauh jalannya? Kalau cari air mungkin jalannya 30 menit. Lumayan. Iya, kalau cari kayu tergantung di sungai atau di sumur di pantai ada satu sumur. Oh, berarti airnya payo dong ya? Rasa-rasanya payo tuh loh. Dan kalau dia campuran ada agak asin ya payo. Dan biasanya payo kan air gitu. Berarti sulit dong air di sana ya? Sulit. Makanya jalan ya ampun 30 menit bolak-balik sejam kan? Antrian orang pasti di sana. Nggak ngantri sih. Oh, tidak banyak, misalnya kecil. Oke. Langsung itu kewajibannya. Terus kewajiban apa lagi? Cuci pakaian semua. Dari Sabtu. Orang yang Tuhan pakai kau. Setrika tuh kakak adik itu bikin apa saja. Ini ya, coba kamu tanya dengan kakak kamu. Kalian ngapain? Tapi masih sisi patriarki nggak sih di kamu punya keluarga itu ibu anak laki-laki main aja. Main aja. Jadi adik saya masih kecil ya. Iya, memang kan tanggung jawab harus di kita kan. Adik kakak ini harus kamu bilang sesuatu nih dia mungkin dia nonton. Kamu ngapain aja? Kamu ngapain? Ada di memori kan. Kamu harus membalas jasanya. Di memori dia tuh main game. Iya. Pasti dia main aja. Mungkin itu loh. Pernah komplain nggak sama ibu sih? Kenapa saya ini? Kok saya terus ini? Awal-awal gitu nggak? Enggak sih, nggak pernah komplain. Wih, kamu saya nurut. Karena senang ke pantai ada modusnya. Iya. Sebesar apa air yang kamu junjung itu ya? Segalon kali ya. Segalon aqua itu. Isinya kali ya, segalon paling tidak ya. Besar kayak Aquaman. Iya. Aquaman. Minta izin nggak dengan Aquaman waktu ngambil air di situ. Kan Spiderman. Maksudnya bawa kayu dulu baru datang lagi ambil air gitu. Bisa pulang sekolah. Kalau kan nggak tiap hari itu ambil kayunya. Jadi selang-seling ya kan kadang-kadang ambil air kayu. Mungkin air setiap hari ya. Tapi kalau kayu ada nggak kata-kata yang ibu ngomong di kamu yang kamu masih ingat yuk? Seingat saya waktu saya mau kuliah itu ibu pinjam uang 1,4 juta buat biaya pertama kali kuliah. Iya. Berarti itu pas pertama kali kamu keluar dari desamu? Pertama kali saya keluar dari desa umur 15 tahun untuk SMA. Oh, SMA sudah keluar? Iya, betul. Iya, itu jumlah uang sangat besar pada waktu itu. Iya. Bayang terus, gimana? Tapi gimana rasamu? Ditentang nggak waktu kamu mau pingin kuliah? Ada nggak pertengahan dari ibu? Jangan atau ayah? Enggak sih. Kayaknya ayah saya sepanjang nggak minta uang nggak apa-apa. Kalau urus sendiri silakan gitu. Kalau minta ke bapak ya jangan gitu, ngapain gitu. Jadi ibu aja ya. Cuma nggak boleh jadi dokter aja. Waktu kuliahnya di mana yuk? Di Undiksa, Singaraja. Oh, Singaraja. Iya, berarti kamu kampungnya itu di Singaraja ya? Bukan, di Karangasem, tapi dekat dengan perbatasan Singaraja. Oh, iya. Kos di sana berarti? Kos di sana ya. Kos. SMA juga kos. Kuliah juga kos. Gini loh, pemikiran kamu apa sih saat itu? Artinya mau jauh dari orang tua hanya untuk sekolah. Goalmu apa waktu itu? Hanya karena sombong-sombongan aja, aku mau sekolah? Atau kayaknya sudah ada mimpinya apa nih? Saya hanya tahu saya ingin belajar, cari sekolah yang terbaik karena penasaran seperti apa sih belajar di sekolah yang tantangannya lebih besar. Gitu. Padahal di kampung itu ada nggak sekolah? SMA ada, tapi saya merasa ingin belajar lebih banyak gitu. Saya ingin belajar lebih jauh. Di tempat yang baru tidak mudah kan yuk? Dengan anak umur SMA berarti 15 tahun kan? Iya. Apa yang kamu buat di sana yuk? Wah, saya sibuk. Saya menerjemahkan untuk guru yoga. Itu ya. Saya belajar di ashram juga. Saya ngajar anak-anak. Iya, saya ikut lomba-lomba, olimpiade. Waktu tahu ibu pinjam uang 1,4 untuk kamu kuliah, uang semesteran itu kan? Gimana perasaanmu?
Senang, karena berarti ibu mendukung saya dan saya bisa kuliah. Bersyukur karena ibu saya mendukung saya. Setelah setahun kemudian bilang, ibu nggak kuat yuk, kakakmu perlu biaya kuliah gitu. Oh ya, bersamaan itu kakakmu ada kuliah dan ya, kamu kakak saya adik juga SD pasti ya? Iya, kakak di Surabaya sekolah pelayaran. Ketika ngomong gitu gimana tuh? Saya paham situasi beliau dan oke, tidak apa-apa. Saya cari cara, saya bilang saya akan ngajar dan kemudian. Nggak patah semangat kamu ya? Enggak, saya udah di sana gitu, pasti saya ada cara, nggak masalah gitu. Saya terjemahin buku, ngajar les, kemudian saya jadi dosen juga di Universitas Terbuka. Banyak sekali waktumu, luangmu itu yang kamu pakai untuk bisa membiayai pendidikanmu. Betul, ya. Kemudian saya juga setahun kemudian ketemu pasangan suami istri dari Belanda yang bilang, oke, saya mau bantu satu orang anak, dia udah bantu satu orang anak lagi, tapi udah mau tamat, saya mau bantu satu orang anak nih gitu. Saya akan kasih kamu 30 euro sebulan, mungkin kurang lebih 300.000 kayaknya sebulan. Jadi cukup membantu untuk transport. Siapa mau kasih uang? Iya. Perjumpaan kamu dengan mereka itu kenapa? Lewat bahasa juga? Lewat kakak kelas. Kakak kelas tahu keadaan saya dan dia bilang, ayo mau ketemu nggak dengan mereka? Mereka mau sponsori satu orang. Itu sangat menyentuh hati bagi saya. Terlebih ketika saya tahu uangnya ini adalah uang dari sekitar mungkin 10 orang teman yang setiap bulan ngumpulin uang receh. Macam 1 euro gitu. Jadilah membantu seorang mahasiswa di Bali yang lagi perlu. Iya. Saya sentuh sekali, ini yang memberikan inspirasi pada saya ketika saya mulai bekerja, apalagi ketika udah saya juga bisnis saya harus bisa bantuan itu, kecil ini dalam bahasa Inggrisnya tuh pay forward ya, kita bayarnya ke depan, kita diberi kebaikan oleh orang, tentu kita balas dengan cinta kasih, tapi mungkin mereka tidak memerlukan uang ya. Saya pay forward dengan anak-anak ini. Artinya meneruskan jejaknya, artinya kebaikan itu akhirnya tidak hilang kan, terus akan ada. Harapan saya ke anak-anak itu sih juga mereka juga akan mewariskan kebaikan dan diwariskan kepada orang lain. Luar biasa sekali. Seperti itu ya. Terus kamu udah ganti uang ibumu belum yang 1,4 sekarang? Ya, paling kalau ibu datang saya kasih bekal, that's a good idea. Dan itu tidak bisa terganti sebenarnya. Tidak bisa terganti walaupun kamu 100 kali lipat, tidak bisa terganti. Karena waktu itu juga tidak bisa terulang kan? Betul. Bukan hanya nilainya yang bertambah saat ini, tetapi nilai dari pengorbanan ibu itu tidak akan bisa terganti. Betul. Luar biasa kamu loh, ya ampun. Boleh spill nama ibu dong? Nama ibu saya Ibu Siti Ayu Sri Astini. Boleh ngomong sesuatu ke ibu? Terima kasih ibu untuk semua kasih sayang ibu. Terima kasih ibu. Jadi ibu yang cerdas untuk kami dan mengirim kami ke sekolah. Terima kasih ibu selalu bangga pada anak-anak. Terima kasih ibu sudah mengantar Ayu ke sana dan ke sini dengan segala kegilaan yang Ayu lakukan. Saya bangga punya ibu seperti ibu. Ayu sayang ibu. Luar biasa. Untuk ayahmu, bapak ya namanya. Bapak ya. Gimana perasaanmu? Ada marah? Ada kekecewaan? Kadang-kadang ya, beliau sudah bertambah tua. Saya lihat ada perubahan begitu ya. Kalau dulu kami anak-anaknya, baik dari ibu saya maupun istri yang setelahnya. Berarti ada istri lagi? Ya, ada 2 orang lagi sekarang. 2 orang? Setelah ibu ada istrinya lagi, istrinya 4. Tapi yang pertama udah pergi. Oke. Nah, itu pilihan ya. Betul. Ketika saya lihat, kami beruntung ibu kami punya pekerjaan, bisa menyekolahkan, tetapi
anak yang dari ibu yang lagi satu sangat kesulitan begitu, sedih melihat mereka begitu, kecewa dengan bapak yang menelantarkan anak-anaknya. Ya, anak-anak mereka itu udah pada dewasa, sudah punya anak-anak semua. Dan sekarang dia punya anak yang kecil. Untuk pertama kalinya saya melihat dia memperhatikan dan menjadi orang tua begitu. Jadi dia ada perubahan, sedikit lambat, sangat lambat. Tapi paling tidak dia paling sudah tidak berubah ya. Ada, perubahan itu. Kamu maafin ayahmu? Sudah. Ya. Karena maaf itu hal yang sulit dilakukan, apalagi atas kejadian-kejadian yang kamu lihat dari mata sendiri. Dengan mata kamu sendiri, perlakuan terhadap kamu, kakak-kakak. Lewat mungkin tidak secara langsung, apalagi dia memperlakukan ibu. Tapi tentu semuanya ada alasan kan, Yuk. Betul. Walaupun alasan itu mungkin tidak bisa diterima. Betul. Alasan itu salah, tapi ini kan sudah terjadi. Orang bilang life must go on. Betul? True. Benar. Ejaan saya life must go on ya. Must go on. Saya mau tindakan. Ya, itu sudah terjadi. Yang tadi Ayu bilang bahwa penyesalan memang selalu datang terlambat. Tapi lebih baik menyesal daripada tidak menyesal sama sekali, kan? Benar kan? Kalau kita sudah, berarti kita ada kesadaran ya kan? Iya. Begitu ada kesadaran dan melakukan sesuatu, kemudian berubah, berarti kita bertumbuh. Iya. Saya kira kita dilahirkan di dunia ini untuk bertumbuh. Dan kalau kita bertumbuh dan kemudian menyebarkan kebaikan itu dan membantu orang lain bertumbuh seperti apa yang kakak lakukan sekarang ya kan, dengan inspirasi ini juga akan membuat orang lain melihat ke dalam diri, sehingga hanya dengan kesadaran kita bisa bertumbuh, kita bisa berubah. So saya bilang agak lambat prosesnya bagi beliau, tapi itu perjalanan jiwa beliau ya. Dan setiap perjalanan kita masing-masing ada jalannya masing-masing. Semua orang punya perjalanannya masing-masing. Dan orang bilang menyimpan kepahitan atau menyimpan rasa sakit hati atau menyimpan dendam di diri juga tidak baik. Ya kan? Meracuni diri. Betul, ya. Lebih baik kita lepasin dan biarkan dunia ini yang akan mengubah, atau kalau kasarnya menghukum, atau yang kata baiknya mengubah orang-orang itu. Tapi memang tidak ada yang bisa mengubah diri kita selain diri kita sendiri kan. Tapi kunci tadi bahwa Ayu juga sudah bisa menerima kondisi Bapak dan sudah bisa memaafkan ya, Yu. Itu cerita beliau, itu perjalanan beliau, ya kan. Tapi Ayu menyesal terlahir sebagai anaknya? Tidak, karena saya bertumbuh banyak. Saya selalu kemudian mempertanyakan diri, kalau saya terlahir di keluarga yang sempurna dan mau sekolah ya sekolah, saya nggak pernah mempertanyakan kemampuan diri saya untuk who am I, siapa saya, apa yang akan saya mampu ciptakan di dunia ini. Dan ketika realitas kita jauh dengan apa yang kita inginkan, kalau ingin jiwa kita tambah bersinar, tambah kuat, kita harus percaya. Kita bahkan tidak melihat apa yang kita lihat, tapi kita harus melihat ke dalam. Ingat diri kita siapa. Kalau di dalam Hindu, kita percaya bahwa di dalam diri kita ada percikan Atman, ada percikan Tuhan. Jadi kalau saya connect ke sana, saya pasti bisa. Saya datangnya dari beliau. Iya, benar. Kalau saya percaya dengan kekuatan itu, pasti kita punya jalan untuk mewujudkan dan menciptakan apa yang kita visualkan. Gitu. Jadi kembali ke proyek anak-anak saya itu, kalau saya lihat cahaya, kamu terhubung dengan kekuatan ilahi di dalam diri. Teruslah terhubung, teruslah percaya, teruslah berharap. Kalau saya dari kecil dibilangin, kamu anak perempuan ngapain sekolah? Tapi saya ingin sekolah. Saya ingin belajar, walaupun ibu bilang, maaf ya nak, nggak bisa. Makasih ibu, saya punya banyak rasa syukur karena ibu, saya tahu ibu sudah mengusahakan yang terbaik. Walaupun
kalau saya bandingkan, kakak saya ke Surabaya, saya di sini, that's okay, that's fine. Itu jalannya ya, itu garis iya, toh hidupnya. Selama ini saya refleksikan kembali, saya ketemu dengan keluarga dari Belanda ini, saya dibantu 300.000 sebulan, yang sisanya saya penuhi kebutuhan dengan ngajar dan semacamnya. Pasti dibukakan cara. Saya ingin kuliah S1, saya dapat beasiswa, saya juga sambil ngajar, kemudian kuliah S2, saya dapat beasiswa dari pemerintah Australia. Pasti selalu ada cara. Dan kalau Tuhan kita selalu percaya, buka jalan ya. Kalau kita percaya, mata kita terbuka, ya kita lihat. Hati kita juga terbuka, kita percaya, dan Tuhan juga akan buka jalan ya. Bapak sekarang di kampung sama Ibu? Iya. Ada di kampung. Tapi tidak tinggal bersama Ibu ya. Ayo mau ngomong sesuatu sama Bapak, boleh dong. Saya senang melihat Bapak menunjukkan kasih sayang pada adik yang terkecil. Bagi saya dan adik, kakak dari Ibu, ini adalah sesuatu yang saya rindukan ya. Kami tidak pernah merasakan kasih sayang ayah. Pada waktu kecil hanya rasa takut, karena kalau Bapak pulang nanti marah-marah atau menyakiti Ibu. Kami ingin bermain, ingin dipeluk. Kami tidak pernah merasakan itu, tapi setidaknya saat ini Ayu melihat Bapak sudah merangkul tanggung jawab sebagai seorang ayah dengan adik tiri kami yang paling kecil. Itu berarti Bapak sudah bertumbuh. Hidup itu memang seperti itu, Pak. Hidup itu ada tanggung jawab. Tidak mudah, tapi semakin kita mencintai apa yang kita punya, semakin kita menghargai apa yang kita punya, semakin berkelimpahanlah kita dengan kebahagiaan. Dan semoga Bapak juga mulai merasakan dan menuai kebahagiaan dari keluarga yang Bapak sayangi, dari anak Bapak, si Ayu kecil. Adik saya namanya Ayu juga. Itu saja sih. Luar biasa ya Ayu ya. Ini cerita yang menarik loh. Dan tidak semua orang bisa menceritakan kisah-kisahnya dengan begitu terbuka. Terima kasih loh Ayu. Bisa bercerita di Inspirasi Novel, bisa memberi kebaikan untuk sahabat-sahabat Inspirasi Novel melalui cerita ini. Dan semoga, dan bukan semoga ya, kayaknya saya yakin bahwa banyak sekali cerita-cerita dari Ayu yang bisa jadi inspirasi ya. Luar biasa. Terima kasih juga pada Kak Novemi yang sudah menciptakan platform ini. Saya kagum dengan orang-orang yang berkarya. Dan karya Kak Novemi ini berkah ya. Saya kira kalau teman-teman nonton, tolong dibagikan. Mari kita sebarkan kebaikan ya. Di luar sana sosial media penuh dengan hal-hal yang kadang hal-hal yang membuat kita gelisah, hal-hal yang membuat kita berpikir, oh aku harus lebih baik nih, kenapa sih itu begitu? Selalu membandingkan diri, itu membuat jiwa kita resah ya, selalu merasa kita nggak cukup, selalu merasa kekurangan, dan membuat bibit-bibit ketidakbahagiaan, menguras energi. Ketika kita lihat ada orang yang berkarya seperti Kak Novemi ini, mari kita dukung satu sama lain. Ingat, kita hidup untuk diri kita sendiri. Pasti semua orang ingin bahagia, ya, ingin merasa I'm good, I'm enough, dan apa yang Kak Novemi lakukan tidak mudah. Saya kira bisa aja kan kita nggak ngapa-ngapain, scrolling sosial media gitu. Jadi kita viralkan hal-hal yang baik yuk. Harus tuh, jangan skip.
Luar biasa ya, sahabat inspirasi novelnya luar biasa, karena setiap tamu di sini, setiap di rumah inspirasi novel ini selalu spesial dan ceritanya selalu bikin saya juga termotivasi untuk terus menghadirkan orang-orang lain ke sini, karena dia setiap orang spesial dengan ceritanya yang juga spesial loh. Dan tidak habis-habisnya ternyata orang-orang yang inspiratif di luar sana, termasuk Kakak Ayu nih loh. Nanti saya tunggu lagi ya datang sini. Baiklah. Wow. Oh ya. Oh my god. Wow. 6 chicken. 6 chicken dan apa lagi tadi? I love you. I love you. I love you. Sampaikan salam buat keluarga ya di Bali. Dan juga sering-sering datang ke NTT. Baiklah. Dan kita juga mendoakan ya. Saya mendoakan teman-teman sahabat inspirasi novel juga mendoakan Kak Ayu sehingga mimpi-mimpinya yang belum terlaksana bisa terlaksana, dan apa yang sudah dibuat saat ini bisa lebih berkembang, lebih maju. Amin. Sehingga kebaikan-kebaikan untuk anak-anak itu juga bisa bertambah luas, tidak hanya di Bali tapi di berbagai daerah lain termasuk di NTT. Amin. Ya, kita tunggu itu berkat-berkatnya Kak Ayu. Doa kita selalu buat Kak Ayu sehat paling penting. Kemudian terus berkarya juga Kak Ayu, berkarya dengan ini dan juga satu lagi terus menebar kebaikan, dan juga terus aja sombong ya, karena memang kan rambut halus yang rambutnya dikit di sini ya. Iya. Ya, ini oke. Terima kasih ya Kak Ayu ya. Terima kasih. Ngomong sesuatu di sahabat inspirasi novel. Tetap semangat. Kalau mau melakukan sesuatu, lakukan aja. Oke, mungkin satu pertanyaan. Apakah ini sesuatu yang baik bagi saya? Itu aja sih barometernya bagi saya. Apakah ini akan membuat saya bertumbuh? Kalau iya, seberapapun sulitnya, hajar aja. Kalau ada yang terinspirasi dari kisahnya Kakak Ayu, di komen ya. Ya, di komen nih. Teman-teman Kak Ayu yang lama, teman-teman Kakak Ayu yang lama, yang teman-teman kikiin anak-anak sekolah yang di international school, dan juga mantan-mantan guru di mana sekolah di mana di Admika itu semua coba tolong komen ya. Dan ini yang paling penting, kakaknya Ayu itu tolong ya. Kamu ngapain? Itu kata kuncinya. Ingat ya sahabat inspirasi novel, beberapa hal yang Kak Ayu bilang, ada apapun, ada kerjaan, ada permintaan yang positif ya, terus sebar kebaikan, kemudian pantang menyerah, dan satu lagi apa Kak Ayu? Saya lupa deh satu lagi. Saya kira kalau punya mimpi, percayailah mimpi itu. Kalau punya mimpi, percayalah bahwa mimpi itu akan terlaksana. Tapi yang paling penting untuk bisa mewujudkan mimpi itu adalah bangun. Ya kan? Bangun tidur dan lakuin. Benar. Kalau kamu mimpi terus nggak akan bisa bangun yang lakuin pertama. Tidak dibangunin juga nggak mau. Akhirnya mimpinya nggak terwujud kan. Kalau gitu saya tidur dulu ya supaya saya punya mimpi. Betul. Baru besok pagi bangun. Oke, bye bye. Sahabat inspirasi novel. Lope, I love you. I love you. Aja. Ini kuahnya enak banget. Enak ya? Yang ini masih ada. Kayaknya ini tuh tengah malam ya. Ayo, aja.